Ruku sekarang, kita masuk ke ruku. Ruku itu syaratnya yang pertama, semua rukun-rukunnya sudah dilakukan secara sah. Sama kayak rukun-rukun sebelumnya ya. Jadi Fatihahnya udah sah dulu baru boleh ruku. Takbirnya boleh selesai sah dulu baru boleh ruku. Kemudian yang kedua, tidak menunduk dengan niat selain ruku. Ruku tidak boleh niatnya keliru. Pas turun, Allah itu turunnya gara-gara dia kaget. Sekalian kaget, sekalian ruku. Nggak boleh ini. Allah sekalian. Ini nggak boleh. Begitu pula ketika dia nunduknya itu adalah untuk sujud. Menundukkan badan. Awalnya niatnya buat sujud. Dikirain imam sujud tilawah. Maka dia turun, dikirain sujud. Ternyata kok imam malah ruku. Nah yang kayak gini ini modelnya harus bangkit dulu berdiri, baru dia ruku. Karena ketika dia menundukkan badan yang pertama itu niatnya untuk apa? Untuk sujud tilawah ya. Kemudian yang ketiga, ruku minimal seukuran tumakninah secara yakin. Tumakninah itu mudah, yang penting yakin. Seluruh apa itu tumakninah? Seluruh anggota tubuh telah diam minimal seukuran baca subhanallah. Jadi kalau rukunya tuh masih ngeper tuh apa ngeper ya? Ini yang ngembal. Allahu Akbar ini dari begini ngeper ini badannya ini kan. Ini kurang oli ini Mbak ya ini. Nah maka ketika masih ngeper terus dia langsung i'tidal, berarti dia badannya nggak diam. Badan nggak diam itu namanya nggak tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang. Harus badannya juga tenang, diam. Minimal diamnya seukuran subhanallah. Jadi kewajibannya ruku itu yang penting gerakannya. Adapun bacaannya sunnah. Selama ruku misalnya bapak enggak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, enggak apa-apa, sah. Jelas ya? Yang penting badannya nunduk seukuran subhanallah. Subhanallahnya enggak wajib, seukuran. Minimal ini Allahu Akbar, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, ada diemnya walaupun seukuran subhanallah. Nah, sekarang misalnya ini dalam kondisi lagi sholat, tiba-tiba ada dahak keluar sampai ke mulut. Bapak nggak boleh nelen. Jelas ini ya. Kalau bapak telen lagi berarti sama dengan minum dalam sholat sengaja batal. Nah loh, apalagi yang lebih parah kondisinya puasa Ramadan. Nah batal. Kalau dahak itu sudah sampai di mulut terus kemudian kita telan, ini batal, membatalkan puasa dan membatalkan sholat. Lah terus akhirnya kan gini, akhirnya kita tahan di mulut. Nanti ketika membaca Fatihah wajib, maka harus Bismillahirrahmanirrahim, ini menahan agar tidak keluar. Nanti ketika ruku, bapak nggak usah baca tasbih daripada ngeces kemana-mana ini kan, karena penuh. Lama-lama makin kumpul demi menahan dahak. Kalau zaman dulu enak, zaman dulu bawahnya tanah. Nabi suruh kalau berdahak suruh buang, tapi buangnya ke bawah kaki kiri karena bawahnya tanah dan orang sholat pakai sendal. Zaman dulu itu, zamannya Nabi. Nah kalau sekarang, kalau bapak buang ke bawah, oh nggak mau ini Pak Haji ini kan, enak aja ini kan, karpet udah di mahal-mahal di ludah ini kan. Nah terus kemudian yang keempat, maksudnya inilah tasbihnya tuh nggak wajib Pak, tasbihnya yang penting nunduknya seukuran subhanallah. Terus yang keempat, bungkuk badan dengan seukuran minimal sekiranya telapak tangan dapat menyentuh lutut, walaupun meletakkan kedua tangan hukumnya sunnah. Nunduknya seukuran telapak tangan. Mana telapak tangan? Bukan ini ya, ini telapak jari namanya. Telapak tangan itu yang ini, yang ada garis tangannya.
sekira berarti nggak wajib. Kira-kira nunduknya tuh sampai telapak tangan ini bisa megang lutut. Ukurannya. Itu ukuran minimal. Afdolnya nanti lurus, itu afdolnya paling utama. Tapi kalau ukuran kadar wajibnya hanya seukuran telapak tangan. Telapak tangan bisa nyentuh lutut, itu udah cukup rukunya. Jelas ya? Tapi begini Pak, meletakkan tangannya itu sunnah. Jadi zaman dahulu itu sebelum disunahkan kita begini ya, itu zaman dulu itu disilang. Ini sebelum dilarang silang dalam sholat, menyilangkan dalam begini. Nah dulu tuh begini, wah enak juga ini gerakan begini sebenarnya ya. Tapi dilarang sama Nabi itu nggak boleh menyilangkan tangan sebelum sholat, nggak boleh. Menyilangkan tangan di masjid itu nggak boleh, hukumnya makruh. Begini nih, ini nggak boleh nih. Karena ini tanda pemalas, kata ulama tuh gitu. Masalah orang yang pemalas atau enggak ya itu yang penting pokoknya tanda pemalas. Jadi kan begini, ini nggak boleh, letakin jari nggak boleh. Ini sambil kadang-kadang orang sambil berdiri untuk sujud, pletek, bangkit dari sujud ke atas pletek, makruh hukumnya. Namanya bahasa itu yufarki, la yufarki yadah, nggak boleh meletekin tangan, meletekin bahasa Indonesianya nggak tahu apa saya juga nih, meletekin tangan tuh nggak boleh itu makruh. Nah dulu tuh begitu. Jadi kalau ada rukunya tuh begini, nah ruku begini ya sah aja. Jelas ya. Yang penting nunduknya seukuran telapak tangan bisa megang lutut. Jadi yang nggak sah tuh begini. Nah ini segini ini nggak sah nih. Karena saya belum bisa megang lutut saya, hanya baru bisa nyentuh dengan jari. Tapi kalau telapak tangan itu sampai segini, ini minimal. Afdolnya segini. Jelas ya Pak ya? Gitu ya, jelas ya. Meletakkan tangannya sunnah. Jadi nggak meletakkan tangan pun juga nggak masalah. Kemudian yang kelima, tidak melengkungkan badan dan mengarahkan dada ke depan. Tujuan ruku sama kayak sujud, menundukkan diri di depan Allah. Jadi kalau ada orang yang rukunya tuh begini Pak, gini. Ada-ada aja kan, orang kan mungkin pegel, mungkin apa begini di rukunya. Nah, itu nggak sah, rukunya nggak sah karena dia tidak menunduk, tetap kepalanya itu mengarah ke depan. Jadi yang wajib adalah menunduk itu memang ke arah bawah. Kalau ke arah depan namanya nggak nunduk, itu namanya munakis, ini kebalik ini ya. Terus sunnah berikutnya membaca takbir ketika ruku ini. Membaca takbir bersamaan dengan awal mengangkat tangan. Awalnya takbiratul ihram sama. Ketika kita angkat tangan, mulai takbir, mulai angkat tangan. Ketika ruku pun demikian. Ketika ruku, jelas ya, mulai bangkit mengangkat tangan ini, mulai membaca takbir bersama dengan awal mengangkat tangan. Cara mengangkat tangannya sama seperti ketika takbiratul ihram. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa idza raka'a kabbara wa rafa'a yadayhi. Apabila Nabi itu ruku, maka mau ruku, awal mengangkat tangan pas mau ruku kan? Allah, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, jadi bersamaan. Hadis riwayat dari Allah. Dan akhir takbirnya adalah ketika berakhir rukunya, sampai betul-betul lurus baru bar. Jadi bukan Allahu Akbar. Dan nunduknya tuh nggak pakai zikir, bukan. Kita mensunahkan, kita di dalam mazhab kita itu sunnahnya dari A-nya Allah ngangkat tangan itu ada takbirnya. Berakhir takbirnya bar itu sampai rukunya sempurna, baru bar habis. Ini dipraktekin Pak, biar gerakan kita diiringi dengan zikir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai situ ditandain.